Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gak punya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Jakarta pagi ini tumben deh. Gerah banget aku tumben, gak tahu kenapa. Hari ini tuh panas banget guys. Tuh, ya ampun. Yang penting badan kita sehat ya teman-teman ya. Ini video terakhir yang saya buat di tanggal 21 ya teman-teman ya. Jadi video ini akan tayang buat besok atau lusa, nanti nggak tahu. Cuma yang penting saya buat dulu, nanti apa besok saya tayangin 2 atau buat besoknya lagi atau seperti apa, tunggu aja pokoknya ya. Sehat berkah buat kita semua. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Perasaan gue kayak miring loh guys, apa? Ini miring tak? Tak. Kayaknya videonya miring gitu. Apa dasarnya otakku sing miring? Matur sembah nuwun, pokoknya teman-teman yang sudah support, sudah nunggu terus video-video Mas Tulus, terima kasih banyak. Support dan semangatnya terima kasih banyak orang baik ya. Sehat, berkah buat kita semua. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari videonya Mas Tulus. Yang baru atau yang lama yang sudah sering bolak-balik nonton, terima kasih banyak. Yang sudah berkenan subscribe juga saya ucapkan terima kasih ya. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu, dipencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik. Sehat berkah buat kita semua. Jangan lupa Instagramnya Mas Teh juga di follow ya, di BigTulus_official. Kali kalian punya saran, oh besok bahas ini Mas Tulus, saya punya link berita bahas ini dan lain sebagainya. Kalian bisa sarankan di sana ya. Ini sudah banyak nih list kita. Tadi di video pertama sudah kita bahas soal kebakaran kapal di Minahasa. Hari ini kita bahas soal topan Wipa di Hong Kong. Besok kita bahas atau di video berikutnya kita bahas soal gempa di Rusia kalau tidak salah. Jadi banyak yang sudah masuk. Kalian juga boleh memberikan saran apa yang mau dibahas ya. Silahkan DM saja di BigTulus_official. Oke? Terima kasih banyak orang baik untuk partisipasinya ya. Doa terbaik bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang sedang punya perkara, semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kurang baik keadaannya, kerjanya lagi kurang bagus, usahanya lagi sepi, keuangannya juga lagi kurang lancar, rumah tangganya lagi kurang baik-baik saja. Bismillah, semoga yang kurang baik tadi segera Allah perbaiki jadi baik. Amin amin ya robbal alamin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga Allah berikan jalan sehingga hutang endang lunas nggih. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun ya. Hari ini sesuai dengan judul yang sudah kalian baca, saya akan baca terkait dengan kejadian. Saya ingin melihat intuisi di balik adanya topan atau badai Wipa ya yang ada di perairan Asia.
ini lumayan parah terjadi di beberapa negara ya. Dan yang terparah itu adalah di Hong Kong dan China. Beberapa wilayahnya. Cuman yang terparah itu Hong Kong, teman-teman. Jadi kita akan lihat intuisi itu. Apakah ini akan bisa mengarah ke Indonesia seperti yang sudah disampaikan Cerondol kemarin? Karena kan Cerondol memberikan peringatan terus buat di laut, gelombang tinggi dan segala macam. Terus tiba-tiba muncul berita seperti ini. Pasti kalian jadi bertanya-tanya, apa ada hubungannya antara WIPA ini dengan gelombang yang terjadi di Indonesia? Nanti kita akan lihat ya. Karena ini terjadi di wilayah China, kemudian di Vietnam, Filipina, Hong Kong, dan ya kita tahu ya, saat kita satu perairan, kadang-kadang bahkan yang saya dengar ada salah satu warga negara Filipina, daerah Filipina yang menggunakan bahasa Bugis, karena ada kemiripan bahasa Filipina kalau tidak salah ya, Tagalog apa-apa gitu yang sedikit mirip dengan bahasa Bugis. Jadi ya sepertinya tidak terlalu jauh dari Indonesia. Apakah kita akan terdampak? Nanti kita akan lihat intuisinya ya. Sebelumnya orang baik, masih per hari ini kita masih sampai di 3 jutaan untuk sedekah nasi box kita. Jadi di tanggal 21 masih di angka 3,2-an. Jadi masih minus 2,8. Mudah-mudahan nanti ada tambahan terus, ada tambahan lagi. Sehingga waktu yang sudah mepet ini biasanya Mas Wardi sudah bikin minuman nih hari ini ya. Ini hari Selasa kan, biasanya Selasa atau Rabu sudah dibuat minumannya. Cuman aku juga masih belum berani kode, karena aku pribadi kalau suruh nombokin aku belum punya. Karena kurangnya masih banyak banget guys soalnya ya. Setengah daripada 6 juta itu tadi. Jadi ya wes, kita pasrahkan sama Allah. Kalau memang Allah izinkan ada ya buat mendadak sesuai dengan izin Allah saja ya. Oke, teman-teman yang masih pengen bantu, ayo bantu doakan. Semoga sedekah nasi box Allah berikan keajaiban. Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu. Amin. Semoga Allah cukupkan, Allah adakan, Allah izinkan sedekah nasi box kita di bulan Juli ini tercukupi. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Jangan lupa dibantu juga untuk sedekah bumi kita yang insya Allah kita akan gelar di tanggal 9 karena sudah kita geser ya teman-teman ya. Karena ini kalau kita paksa juga nggak mungkin terlaksana karena masih sangat jauh untuk donasi yang terkumpul di sedekah bumi. Jadi ya sepertinya kita harus geser, kita harus siapkan lagi, ngatur waktu lagi. Nasi box aja ini masih di ujung tanduk. Nanti kalau bareng sama sedekah bumi, wah ini akan gawat ya. Jadi teman-teman yang mau bantu sedekah bumi, cek kolom komentar, saya sematkan paling atas ya, rekeningnya BNI atas nama Tulus Rianto. Oke, terima kasih banyak orang baik. Saya sarankan kalau mau sedekah dibedakan begini. Kalau untuk yang sudah meninggal, gunakan media sedekah bumi. Atau untuk leluhur, buat orang tua, boleh ya. Tapi kalau untuk wujud syukur, baik untuk ulang tahun atau wujud untuk keluarga, keselamatan keluarga dan seterusnya, atau yang masih hidup, gunakan nasi box sebagai media untuk ngomong-ngomong tubuhnya. Menurut aku gitu. Kalau teman-teman membedakan begitu ya. Oke. Terima kasih banyak tanpa terkecuali. Semoga Gusti Allah memberkahi jenengan yang sudah sedekah, mau untuk nasi box sedekah bumi, tanpa terkecuali semoga keluarga, usia, dan usahanya Allah berkahi. Amin. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas T. Amin ya Allah. Hajat baiknya semoga segera engkau kabul ya Allah, dan semoga sedekahnya engkau jadikan tolak bala bagi mereka yang bersedekah untuk nasi box ataupun sedekah bumi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini obrolanku sama Eyang sama Cerondol nih hari ini juga aku masih belum berani sih ngomong soal apa memang gini teman-teman. Ini di video ini aduh resek guys, pupuku gatel cokot nyamuk gitu guys. Pupu yo guys, aku tarai sing aneh-aneh. Pupune gatel. Nah, aku tuh dari ini hari Senin ya, dari tadi pagi sempat agak dari subuh sih sebetulnya obrolanku sama Eyang Maung Telon itu berkali-kali menyampaikan, Le, kamu tuh harus pertegas lagi, kamu harus ingetin terus, Pajajaran jangan ada yang digali dulu, jangan ada yang digusur dulu, jangan ada yang dimanfaatkan dulu, sementara Pajajaran suruh ikut aja dulu apa yang ada.
tempat-tempat yang kiranya penting, penampungan segala macam, katanya suruh untuk ditahan dulu. Kalian yang punya info-info soal apa memang ada gunung yang mau digali atau memang ada bangunan yang tidak seharusnya, tolong infokan ke Mas Tulus ya. Aku belum berani menyampaikan ini, tapi ya tadi nyampeinnya begitu. Kalau bisa jangan dulu lah, intinya gitu. Elemen tanah tuh kan lagi kurang baik-baik aja ya, Pajajaran. Jadi kalau memang dipaksa takutnya ada something wrong nanti, takutnya gitu. Yang mau Tolong tadi ngingetin itu terus. Dari pagi dia ngomongin itu. Cuman aku masih belum berani angkat terlalu jauh, takutnya nanti ya karena beliau hanya sekilas menyampaikan, belum detail menyampaikan ke aku. Jadi aku masih belum berani ya. Nanti kalau ada detail, aku ingatkan lagi, aku sampaikan lagi. Nah ini aku kasih info ke teman-teman. Kalau kalian punya info terkait dengan mungkin, oh ada info ini, silahkan DM saya ya. Oke? Terima kasih banyak, orang baik. By the way, minyak bidara sudah tidak ada stok ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau pesan minyak bidara, sementara zong dulu, sorry. Sudah habis, barangnya tidak ada. Karena Tante Ida ternyata jadi. Tadi tinggal satu, cuman Tante Ida jadi. Tante Ida punya pasien yang dikonsulkan ke saya. Dan sepertinya juga perlu minyak bidara soalnya nanti. Jadi sorry banget ada sisa satu, tapi saya serahkan ke Tante Ida ya teman-teman ya. Oke? Terima kasih yang sudah pesan, yang sudah OTW, semoga segera sampai. Dan saya doakan semoga minyaknya jadi manfaat dari obat bagi jenengan. Oke? Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ya. Topan Wipa, ini sebetulnya juga disampaikan ada berita-berita yang cukup mengerikan. Karena digambarkan sebagai monster ya. Di Filipina, di Vietnam, dia disebut sebagai monster karena membuat kegaduhan, membuat kerusakan ya. Dan beberapa hari yang lalu juga sebetulnya BMKG sudah menyampaikan terkait dengan potensi yang terjadi ketika Wipa ini apakah mungkin bisa sampai ke Indonesia. Alhamdulillah juga tidak akan separah yang di Hong Kong dan di beberapa tempat ya teman-teman. Cuma beliau Kepala BMKG menyampaikan bahwa ini akan bisa berdampak ke perairan Indonesia saja dan tidak separah tempat-tempat yang kemarin terjadi. Seperti yang terjadi di Hong Kong ya teman-teman, ini sekedar info saja. Ada beberapa puluh penerbangan, ada beberapa penampungan dan juga bahkan sekolah diliburkan, ada kerugian. Disneyland Hong Kong pun saya dengar juga tutup karena adanya topan Wipa tersebut ya. Topan Wipa ini melanda beberapa wilayah di Asia, salah satunya itu di China, Vietnam, Filipina, Taiwan, dan juga Hong Kong. Dan yang terbaru itu yang terparah dua Hong Kong. Yang lain juga merasakan sebetulnya kayak China, Filipina, Vietnam. Tapi yang terparah di bagian Hong Kong. Di sana kalau nggak salah ada subscriber kita yang dari Hong Kong juga dulu pernah pesan minyak bidara. Terus ada Mbak apa siapa namanya, Andreas Pratama, itu dari Hong Kong. Semoga nggak terjadi apa-apa di sana, Ge. Ya Allah, semoga saudara-saudaraku yang kerja di sana, yang ngais rezeki, yang orang Indonesia di sana semua diberikan keselamatan tanpa halangan apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Karena yang aku dengar yang terkendala itu adalah bisnis untuk akses penerbangan ya, karena ada 400 lebih katanya penerbangan yang ditunda. Kemudian juga transportasi umum juga sementara di stop dan orang nggak boleh beraktivitas, katanya harus di rumah dulu. Dan aku sih belum dengar ada korban jiwa di balik itu. Cuman yang aku tahu ada beberapa warga yang juga mengalami luka karena dampak angin kencang tersebut. Karena yang aku tahu tuh angin Wipa ini dari yang aku baca ya teman-teman, kalau yang badannya kurus bisa ambruk teman-teman, kekuatannya luar biasa ya. Dan ini sudah terjadi sejak tanggal 19, diawali dari beberapa wilayah ya. Pokoknya di wilayah tersebut lah, antaranya Taiwan, Hong Kong, China, kemudian Vietnam, Filipina, itu juga beberapa kali terjadi. Dan semakin berjalan ke sini, sementara yang aku baca, mudah-mudahan sih ya sudah mulai membaik ya. Sekarang Hong Kong sudah bisa beraktivitas saat video ini tayang. Semoga sudah seperti sedia kala, karena seperti yang aku ketahui sebelumnya, badai atau topan seperti ini lama-lama akan mengecil, lama-lama akan pindah, akan berjalan. Nah itu tadi jalannya ke arah Filipina, dan Filipina itu adalah mungkin bisa dikategorikan yang terdekat dengan perairan Indonesia. Makanya mungkin banyak teman-teman yang share ke saya untuk menanyakan apakah ini akan berdampak. Menurut dari BMKG sendiri, secara garis besar kalau berdampak sampai
seperti di Cina, Filipina itu kan parah-parah semua ya. Tidak akan berdampak seperti itu kalau di Indonesia. Sedangkan mungkin hanya perairan Indonesia bagian utara yang akan terdampak terkait dengan gelombang tinggi karena adanya topan WIPA tersebut. Di Filipina, di Vietnam, di Hong Kong itu dia bisa mempengaruhi cuaca ekstrim, hujan ekstrim ya. Ada banjir, ada kalau yang di tempat lain aku masih belum dapat update ya teman-teman. Semoga nggak menelan korban karena sebetulnya ini bisa memicu air yang melimpah, cuaca ekstrim juga, kemudian juga bisa memicu gelombang tinggi. Jadi ya pelabuhan pasti tutup ya kan, angin kencang, pesawat juga nggak bisa melewati badai tersebut atau topan tersebut. Jadi sudah sangat jadi kendala. Ada banjir di beberapa wilayah di Asia selain Indonesia. Tadi saya sebutkan beberapa wilayahnya Vietnam, Filipina juga terdampak. Kemudian di Hong Kong yang terparah ya teman-teman ya. Sampai ada beberapa penerbangan internasional maupun nasional yang tidak bisa dilaksanakan atau diselenggarakan. Secara garis besar tidak akan berdampak ke Indonesia, tetapi hanya sampai di perairan. Jadi di Indonesia nggak akan sama kayak di Hong Kong atau di Vietnam atau Filipina sampai cuaca ekstrim, sampai air melimpah, sampai banjir bandang. Enggak, alhamdulillah. Jadi kita hanya akan ya jatuhnya itu penghabisannya gitu loh guys. Pas sudah sampai di Indonesia di bagian utara tadi hanya angin kencang yang terjadi di laut dan alhamdulillah tidak sampai di kita. Makanya aku tuh sering banget bilang sama kalian, gempa besar terjadinya di luar negeri, angin kencang terjadinya juga di luar negeri, tapi kita masih belum bisa bersyukur juga dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Allah berikan yang terbaik buat kita masyarakat Indonesia. Tapi Indonesia masih begini-begini aja. Kita masih belum tahu rasa syukur. Kita masih belum bisa mengerti bahwa oh ini begini. Nggak ada. Masih begitu aja. Nggak pernah bisa mau tobat-tobat. Ayo makanya Allah kasih di luar sana yang gede-gede. Kita masih kecil-kecil. Meskipun sudah ada yang besar pun di sana lebih besar dari kita loh teman-teman. Jadi kita wajib bersyukur ya. Nah ini kan terjadi antara 19 sampai 20, yang terparah itu tanggal 20-nya di Hong Kong dengan beberapa potensi yang kita baca. Nah, saya ingin baca dari angka, kemudian juga ingin menyampaikan apa yang disampaikan Eyang. Nah, kalau versi Eyang dan Crondol, apakah ini akan sampai ke Indonesia? Apakah bisa mengarah ke Indonesia? Jawaban saya, beliau tadi menyampaikan bahwa ini tidak akan terlalu berpengaruh ke Indonesia. Alhamdulillah ya Allah. Lega ya guys. Padahal yang diomongin Crondol sama Eyang kan belum tentu terjadi. Tapi ketika beliau mengatakan seperti itu, karena ini satu kebaikan ya kita aminkan biar jadi doa buat kita ya. Jadi agak sedikit ada perdebatan tadi Eyang bilang kalau Eyang bilang sepertinya tidak akan terlalu berdampak kepada kita atau di Indonesia tidak akan terlalu terdampak, tapi Crondol juga sama dengan BMKG ternyata teman-teman. Crondol juga menyampaikan memang nggak sampai ke rumah Le, tapi segorone panggah mubal, artinya lautnya tetap akan bergejolak ya, meskipun tidak sampai ke rumah tapi lautnya akan bergejolak tetap dengan gelombang tingginya. Jadi hati-hati untuk perairan khususnya. Kalau dari BMKG adalah utara Indonesia, tapi kalau dari Crondol ini semua akses laut disampaikan akan bisa mubal di balik dampak badai atau topan WIPA yang terjadi di Hong Kong tersebut. Jadi perlu ditingkatkan kehati-hatian. Meskipun tidak signifikan terjadi di darat, tapi kalau di laut yang tidak mengiyakan, tapi ternyata BMKG versinya kita ya. BMKG gaib kita si Crondol mengatakan bahwa kita masih perlu hati-hati karena akan berdampak ke laut. Indonesia akan mubal, segorone mubal alias lautnya akan bergejolak. Itu arti bahasa Indonesianya. Jadi perlu ditingkatkan kehati-hatian. Nah, sekarang dari Eyang dan Crondol menyampaikan hal serupa. Lalu ada penyampaian sedikit yang disampaikan Eyang lagi. Ini beberapa kali juga muncul ya celoteh Eyang soal banyak orang sakit ini. Dari akhir bulan Crondol juga sudah sampaikan, Eyang juga sudah sampaikan terkait akan banyak orang sakit. Nah, kalau gambaran Eyang itu topan ini tidak akan sampai ke kita, tapi efek sampingnya akan tiba ke kita. Tapi saya tidak membenarkan ini ya, ini hanya sekedar yang disampaikan Eyang dan Crondol bahwa ada penyakit yang terbentuk atau artinya tuh efek samping dari topan ini tuh ada penyakit. Dan itu kalau penyakit itu bisa sampai ke Indonesia. Meskipun amin penyakitnya bukan penyakit yang parah. Nanti kita bahas di video lain ya soal penyakit ya. Karena Eyang
menyampaikan tapi belum detail. Nanti kalau sudah detail Mas Tulus buat live seperti biasa. Mungkin besok, mungkin lusa ya kita buat videonya. Dan ini kan 21 untuk tayang 22. Jadi kemungkinan pas video ini tayang juga mungkin sudah aku bahas paginya. Karena kadang-kadang tuh obrolan kita itu justru pagi-pagi menjelang subuh. Makanya kalau teman bilang, Mas Tulus nggak capek apa bangunnya jam berapa, nyanyi jam berapa, tetap pagi bangun. Aku juga bingung guys, pagi-pagi tetap aku bangun. Dan menurutku juga sama sih, pagi-pagi itu momen yang enak banget kalau buat ngobrol, buat tuker pikiran sama Eyang sama Condol tuh enak pagi-pagi. Makanya walaupun ngantuk ya aku ya namanya udah kebangun kan nggak mungkin udah kebangun tidur lagi masih mikirin oh nggak ada nasi nanti adikku mau kerja adikku mau jalan nggak ada nasi jadi ya wes malah kebetulan sebetulnya malah pas banget nanti kalau ada waktu kita bahas ya mungkin juga saat video ini tayang pembahasan kita soal penyakit yang disampaikan Eyang kita sudah bahas kita lihat aja besok ya oke seperti itu jadi clue yang disampaikan mereka itu justru penyakitnya tadi yang akan terbawa ke Indonesia jadi apakah parah juga tidak parah sama halnya seperti ya sampai ke Indonesia cuman terdampak. Ibarat kata tuh ke bawah aja gitu loh, cuman nggak sampai separah yang kita takutkan ya. Nah, dari penyampaian Condol sama Eyang itu, lalu dari hitungan angka, Mas Tulus, apakah ini akan berdampak Indonesia kalau dari hitungan angka? Ya, teman-teman, saya disclaimer dulu sebelum kalian lanjutkan menonton. Saya nggak pernah bilang penyampaian saya pasti terjadi. Saya nggak pernah bilang penyampaian saya harus kalian percaya. Oke? Simple ya, suka ditonton, tidak suka silakan di skip. Kalau jenengan suka sama saya, alhamdulillah. Tidak suka, itu urusan yang jenengan sama keluarganya yang jenengan. Oke, simple ya. Secara hitungan angka, ternyata saya juga sama dengan yang disampaikan Condol dan juga BMKG. Kenapa? Secara garis besar, 19 sampai ke angka 20 itu terjadi memang berurutan ya. Bisa 20, 21, 23, gitu seterusnya. Cuma 21, 22, 23, kok 23. Tapi cuma kalau ini dibaca dari angkanya, angka 19 sama 20, potensi cuaca ekstrimnya, walaupun cuaca ekstrimnya bukan disebabkan karena si topan ya, si topan Wipa tadi, cuman saya melihat ada potensi angin kencang sampai cuaca ekstrim lagi. Jadi kemungkinan tanggal 21 ini sampai tanggal 22 besok seterusnya sampai akhir bulan itu kemungkinan ada potensi cuaca ekstrim atau air yang melimpah, jadi perlu hati-hati. Itu kalau saya baca melalui angka. Lalu apakah ini dipengaruhi sama si badai Wipa? Aku nggak bisa bilang seperti itu, tapi ini kan aku hitungnya lewat angka ya, bukan soal Wipanya. Secara garis besar, ya tadi BMKG menyampaikan seperti itu. Cuma secara intuisi ini tuh memang menjauh ya, tapi ketika sudah menjauh dia akan mengecil. Jadi mungkin juga secara garis besar dari hitungan angka sama dengan BMKG atau dengan Condol bahwa mungkin ya ada. Jadi kalau berdampak secara langsung sih ya mungkin tidak secara hitungan angka, tapi kayak yang dapat ampasnya gitu loh guys. Kayak nah, kita dapat ujung, berarti kan nggak terlalu kencang dong airnya, anginnya. Nah, kemungkinan juga sama seperti itu. Itu hasil hitungan saya. Jadi kemungkinan juga akan terdampak, tapi secara garis besar tidak akan parah, atau tidak akan besar, atau tidak akan seperti yang kita takutkan. Jadi kalau di gambarannya tuh gini, ini Indonesia, ini Wipa yang di Hong Kong, kayak yang sampai sini. Nah, kayak dari sini jatuh gitu loh. Jadi melandai artinya lebih kecil atau mengecil ketika sudah sampai terlalu jauh. Jadi intuisinya di mana? Intuisinya tempat terdekat saja. Jadi bisa jadi Hong Kong, Taiwan memang sudah langganan mungkin. Aku nggak tahu karena nggak tahu siklusnya. Cuma kalau berputar, diputarnya dengan wilayah yang sama saja. Jadi mungkin ya kayak Taiwan, Hong Kong, Cina, Vietnam, Filipina itu akan terus ada kejadian atau topan Wipa tersebut. Cuma ini kan hanya sekedar bacaan intuisi. Saya nggak bisa membenarkan. Aduh gatel guys. Agak kering ya hari ini ya. Ada 2 video guys. Kurang lebih seperti itu hasil hitungannya. Poin terakhir yang saya baca dari angka 19 sampai 20, angka terjadinya angka 20 ya. Di sini memang betul secara garis besar saya melihat ada potensi sakit atau penyakit di sini. Cuma nyambung atau tidak dengan yang disampaikan Eyang atau Condol sih aku nggak secara garis besar begitu ya. Karena kalau aku lihat sakitnya sakit kecil. Dalam tanda kutip kalau penyakit atau virus itu tuh akan mempengaruhi hal kecil saja. Jadi nggak sampai pandemi, nggak akan rame. Mungkin akan banyak orang sakit. Tapi dalam kategori yang baik. Kategorinya sebaik. Kenapa saya bilang baik?
Karena kemungkinan masih bisa sembuh lah, amin. Jadi nggak sakit-sakit parah ya. Itu dari hasil analisa Mas Tulus, hitungan angka sampai yang disampaikan Eyang dan Crondol ya. Tetap selamat selumun selamat karena di potensi yang saya baca, saya masih melihat ada potensi cuaca ekstrim atau air yang melimpah di akhir bulan ya teman-teman ya. Insya Allah kita semua sehat badannya, dilindungi dari bala apapun, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah dari hal-hal yang tidak baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, semoga manfaat orang baik. Terima kasih banyak. Aku nggak tahu videonya akan tayang kapan, tapi yang pasti sudah aku syuting, sudah aku buat kalian ya. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Kalau saya terkesan guru atau kepinter, saya minta maaf, nggak ada maksud menggurui. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Oke? Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini lagi rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, tanah, aset dan lain sebagainya, semoga hajat kita segera Allah kabul, amin. Yang sedang menjual aset semoga segera terjual untuk dimanfaatkan rezekinya, amin. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang merintis usaha atau mau jualan, semoga usahanya lancar. Kalau jualan semoga laris manis, amin. Semoga Allah pilih sana juga teman-teman yang nonton video termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin, amin ya rabbal alamin. Setelahnya nyuamprot pas aku mau anggap sih dungo. Ya wes ya guys, terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Semoga manfaat videonya ya. Mas Tulus pamit ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Panas guys di lagi ya Allah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.